Ini bisa dijadikan itu? Bisa di kapal sedikit itu kan. Atau saya pesan kemudian mengenai kita di sholat mas desain gitu. Bisa di awal gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Biwasilatir ruhul amin fi hadzal zaman sayyidina wa muslimina Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Syekhullah Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi Ibadah ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ila hadrati syekhina wa sayyidina Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Maslul Al-Qutub As-Samadani Al-Mahdi radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Yang mulia, yang sangat kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita semuanya sedang belajar mutabaah dan ittiba kepada beliau. Senantiasa beliau membimbing kita, senantiasa beliau menghamparkan tajambaran rahmaniyahnya. Abu Karomin yang saya hormati, hadirin wal hadirat, ikhwan akhwat, para pecinta kesucian jiwa yang sedang menuju hakikat keikhwanan. Kita berdoa kepada Allah dengan berkah karomah dan syafaat Syekh Mursyid kita, bangsa Abah. Semoga semuanya yang mendengar, yang menyimak, pemangku manakib, semuanya yang hadir pada malam hari ini, Allah beri anugerah panjang umur, amin. Sehat yang sempurna, amin. Bertambah soleh dan soleha, amin. Segala urusannya Allah permudah, amin. Segala hajat Allah ijabah, amin. Menjadi pribadi-pribadi yang berkah, amin. Menjadi magnet keberlimpahan rezeki, dijaga dari segala bala dan fitnah, istiqomah, mudawamah, ittiba, mutaba'ah kepada Syekh Mursyid hingga akhir hayat kita. Keturunan kita semuanya semoga menjadi ahli la ilaha illallah, yang mendapat bimbingan Syekh Mursyid yang hidup, amin, pada setiap masanya. Al-Fatihah. Sengaja kayak etate mbak harus satu adab kita dihalap terus kamu tadi soalnya Anakku nih gitu. Nah, yang dirasa tertutup jelas di luarnya, jelas melahnya. Ini tahu aja ini. Saya tidak sanggup menggorongkan mah. Mestinya merapat ke dia terhadap gambar raju.
Kalau memang perlu ilmu, maju. Bukan saya mesti berteriak-teriak sampai keluar. Karena fasilitasnya mesti harap maklum. Adanya seperti ini. Kalau bet Pak, kalau bet. Kosong, masih kosong. Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad Abdul Ghaus Yaqulul Maslul fi kitabihi yusamma Fadailus Suhur li talibi ridai Rabbil Ghafur. Qala Syekh Al-Kabir Bahauddin Naqsyabandi radhiyallahu anhu, zaratu minal amalil qulubi khairun ta'dilu amsalal jibal min amalil jawarih. Ini pangarsa Abah dalam kitab Fadailus Suhurnya di halaman ke-40 mengutip kalam dari Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi. Jadi alisisnya lagi kita. Kata Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, jadi pangarsa Abah hanya menyampaikan, menuliskan. Nanti ada kita bahas lagi. Tapi buka dulu. Ini dalam Fadailus Suhur bentar. Supaya bacanya mudah, ini ada dalam Tangirul Qulub. Nah. Pertama. Tadi pangarsa guru kita menyampaikan zaratu min amalil qulub khairun, sebesar biji atom amalan kolbu. Amalan kolbu di sini maksudnya dzikir khafi. Sudah ya Pak ya, ada dzikir khafinya. Kenapa saya lebih spesifik mengatakan zikir khafi? Karena begini, amalan batin sangat banyak. Di antaranya khusyuk, amalan batin. Kemudian ikhlas, musyahadah, muayyanah, mukasyafah, ihsan, khusyuk, iman, apalagi banyak, takwa, ma'rifat. Karena sabda Nabi, ma'rifat fi'lul qalbi, ma'rifat itu pekerjaan hati. Dari sekian banyak amalan-amalan batin, pekerjaannya satu, yaitu dzikir khafi. Jadi tadi satu persatu tentang musyahadah, muayyanah, mukasyafah, mukalamah, khusyuk, ma'rifat, iman, takwa, dan seterusnya itu ta'rif ilmu. Ya, jadi penjelasan nanti dengan ilmu. Adapun pekerjaannya satu, dzikir khafi. Maka Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi mengatakan zaratun min amalil qulub khairun ta'dilu amsalal jibali min amalil jawarih. Sebesar biji atom amalan kolbu. Maksudnya dzikir khafi. Karena semua amalan muaranya kepada dzikir khafi.
ibadahnya banyak macam ragamnya. Fal ibadatu tatanawa'u fadhkuru fiha wahidun Allah subhanahu wa ta'ala wa ma syara Allah li ibadati wa ta'ati illa li dzikrihi, kata Ba'anom dalam Miftahus Sudur. Ibadah itu banyak macam ragamnya, tapi ketahui yang mesti diingat dalam setiap ibadah hanya satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah Allah mensyariatkan, mentaklif, memerintahkan suatu ibadah dan suatu ketaatan kecuali untuk mengingatnya. Nah, siapa ya? Makanya kembali kepada tadi bahasan dalam kitab Fadhil halaman 40, sebesar biji atom amalan kolbu itu lebih baik karena nilainya sebanding dengan segunung amalan badan tapi belum punya zikir. Bapak, amalan sehari semalam begitu banyak, misalnya sholatnya sehari semalam sampai 100 rakaat misalnya, di jumlah-jumlah saking luar biasanya, tapi misalnya belum talqin, mohon maaf, masih kalah dengan orang yang mungkin sholat sunatnya tidak mencapai ratusan tapi sudah punya dzikir khafif. Kenapa demikian? Ada dua pendapat. Saya pertama menemukan bahasan dalam kitab Jami'ul Mughni. Ternyata setelah membuka-buka kalam-kalam suci para sahabat, di dalam 111 sabda peradaban dunia ada para sahabat mengatakan. Jadi awalnya saya menemukan dalam penjelasan kitab Jami'ul Mughni. Bagaimana penjelasannya? Penjelasan pertama begini. Nilai menurut ulama syariat, nilai manusia itu diukur dengan banyaknya ibadah. Banyaknya ibadah badaniyah. Jadi lamun ibadah badannya banyak, sholatnya banyak, ngajinya rajin, sodakohnya juga rajin, puasanya rajin. Menurut ulama ahli syariat, nilai manusia itu dinilai dengan banyaknya ibadah itu. Tapi menurut ulama ahli hakikat atau ahli haqiqah, ulama ahli ma'rifat, nilai manusia di hadapan Allah itu bukan banyaknya ibadah, tapi nilainya adalah banyaknya hadir hatinya ketika ibadah kepada Allah. Bedanya. Tadi mah ulama ahli syariat, dinilainya itu pandangannya banyaknya peragaan ibadah. Kalau ulama ahli marifat memandang nilai masa itu adalah dengan hadirnya hati ketika ibadah. Menurut ulama ahli hakikat, walaupun peragaan ibadahnya banyak, tapi tidak hadir hatinya kepada Allah, itu semuanya riya. Nyari? Ya saya baru tahu. Karena semua ibadah itu yang mengikhlaskan ibadah itu dzikir. Saya baca ini kalam Pangersa Abah dalam 111 sabda peradaban dunia. Ini dibaca saja tekstual. Dawuh Pangersa Abah sebagai mursyid kita. Dekatkan di sini supaya dapatnya. Ini kata Pangersa Abah.
nilai ibadah seseorang itu bukan terletak pada peragaan ibadahnya, tetapi pada hadirnya hati mengingat Allah dalam setiap gerak raga ibadahnya. Hadirnya Allah sebagai nyawa dan rasa di setiap peragaan ibadahnya. Jika tidak dan belum punya itu, yang hanya diraih dengan talqin saja, maka seluruh aktivitas peragaan ibadahnya hanya riya. Jadi yang mengikhlaskan adalah zikir. Nah, Pak, lalu apa dasar hukumnya? Ya. Jadi dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang mana oleh Abah Anom dimasukkan dalam kitab Miftahus Sudur. Hadis Nabi 2. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila a'malikum bal yanzuru ila batinikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk luar kamu sekalian, maksud ibadah yang luar tidak dilihat. Wala ila amalikum, juga amal-amalan yang dikerjakan. Bal yanzuru ila batinikum, tetapi Allah memandang kepada apa yang ada di dalam hatimu, apa yang ada di dalam batinmu. Ini gimana maksudnya? Tadi disampaikan sebanyak apapun peragaan ibadah, jika tidak ada amalan batin, tidak ada dzikir khafi, maka di situ dalam ini Allah tidak memandang dengan, Allah tidak menilai. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat ke 35. Hafalkan Pak, hafalkan nyapanya. Surat Al-Anfal ayat 35. Sholat di hadapan Ka'bah saja, Ka'bahnya kelihatan. Kalau tidak hatinya ingat kepada Allah, hanya dinilai siul-siul dan bertepuk tangan. Apalagi sholat di KMC. Di KMC nih. Apalagi sholat di KMC. Jauh. Sholat di depan Ka'bah saja, kalau tidak ada dzikir khafi, hanya dinilai siulan dan bertepuk tangan. Wah, dan siksa karena kekufurannya, dapat siksa. Wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'al. Itu. Maka pentingnya talqin dzikir itu supaya memiliki nyawa seluruh ibadah. Ya, ruh ibadah. Au qala aidan, Nabi bersabda lagi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walaki yanzuru qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim, sanad sahih. Tadi mah redaksi kalimatnya beda, tapi sama substansinya, menitik beratkan kepada amal batin. Yang kedua juga sama. Ya. Kemudian Imam Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam Tanwirul Qulub, halaman perhatikan
Kok nggak ada ya? Nah. Jadi Imam Muhammad berkata begini, Allah tidak menerima amalan suatu hamba, amalan badan, kecuali adanya amalan kolbu besertanya. Saya lupa tadi halamannya dibuka mana nih. Tadi sudah ketemu tentang lam yak bukan. Sudah ketemu. Jadi tidak akan Allah menerima amalan badan seseorang hamba kecuali diiringi amalan batin. Nih enaknya baca kita Abah Anum saja nih biar lebih jelas apa ya. Mumpung kadieu ya teh. Mumpung kadieu karena belum tentu berapa bulan lagi ke sini ya. Ya banyak. Berapa bulan lagi? Syarat diterima ibadah. Nah, ini ada bahasa Abah Anum begini. Ini ketika ngaji di mana ya? Saya bacakan. Sebenarnya dengan ini sudah sangat jelas sekali. Sudah sangat jelas sekali bahwa tidak boleh tidak bahwa setiap muslim itu mesti punya guru yang mengajarkan, yang membimbing agar batin kita pun ibadah. Sekarang begini, Bapak namanya siapa? Nugi ya? Nugi. Panugi. Ini mah tidak usah apa artinya. Ini mah kecerdasan Panugi saja. Nah, yang mesti ibadah itu dohirnya saja apa dengan batinnya? Batin. Dohir sareng batin aja, betul ya. Jika ibadah dengan penuh keyakinan kepada Allah mesti dohir dan batin. Pertanyaannya, berarti kalau begitu ilmu yang mesti membimbing, mengkaji, memahami tentang ibadah dohir dan ibadah batin mesti dua ilmunya. Ilmu dohir, ilmu batin. Betul ya Pak ya? Bagus, kecerdasan namanya. Cerdas ini namanya. Maka berbicara ilmu dohir, ilmu batin, berbicara ilmu dohir berarti fikih. Silakan. Berapa banyak Anda berguru tentang fikih? Silakan. Kalau Anda mampu, misalnya beres kitab ini, ngaji kitab ini, atau bahkan ngaji fikih beberapa guru, silakan. Ilmu syariat, silakan sebanyak-banyaknya. Berguru kepada guru syariat, silakan sebanyak-banyaknya. Tetapi berguru ilmu batin, berguru ilmu khusyuk, berguru kepada mursyid, mesti satu. Tidak boleh dua, apalagi banyak. Karena ketika berguru kepada guru ruh, berbicara kepada guru khusyuk, berbicara tentang amalan batin, maka mesti satu yang kita amalkan. Dari satu guru mursyid, tidak boleh dua. Maka kata Abah Anum begini, li'anna tarika ilal haqi ta'ala dhahirun wal batin. Sesungguhnya jalan menuju Allah itu dhahir dan batin. Sudah jelas apa ya? Dhahir, batin. Fa dhahiruha syari'atu wa batinuha haqiqatu. Ibadah dhahir disebut syariat dan ibadah batin disebut haqiqah.
Fasari'atu muayyadatun bil haqiqah wal haqiqatu muqayyadatun bil syariah. Ibadah syariat mesti dikuatkan dengan ibadah hakikat, dan ibadah hakikat mesti diikat dengan ibadah syariat. Contoh bagaimana ibadah syariat dikuatkan ibadah hakikat? Ruku, sujud di sajadah, takbiratul ihram, badan wajib menghadap Ka'bah. Salat badan wajib menghadap Ka'bah. Salat hati wajib yang harap ke Allah. Eta maksudnya. Salat badan ruku sujudnya di sajadah, salat batinnya hati dikir kepada Allah. Berarti kalau badannya ruku sujudnya diatur dengan ilmu fikih, maka pekerjaan hatinya, khusyuk hatinya, ma'rifat hatinya diurus, ya, diurus dengan ilmu Allah. Ilmu batin. Ilmu batin itu ilmu tasawuf, ilmu thariqah. Jadi kalau tidak berthariqah, sudah dipastikan tidak punya amalan batin. Pasti itu. Pengalaman panugi kieu ge bobrok ya, pernah ngastrol ya mah. Pernah mukaan kitab gitu. Jadi lamun nanya Ari Lukman ngaji fikih di mana? Pesantren Darussurur tuh ada. Tahu Darussurur? Ya, terangnya. Ya teh murid Buya kapungkur teh. Ya, Buya Mamad. Al-Maghfurlah Allahu yarham. Abuya Ki Haji Muhammad Yahya bin Ki Haji Azhari, sesepuh pondok pesantren Darussurur Kampung Mencut. Ya, Lagadar. Saya 4 tahun di sana bolak-balik. Walaupun ngastrol eta mah ngaji. Nah, tabaruk bae ka Buya. Ngaji ya, ngaji Nasyauddiniyah, ngaji Sapinah, ngaji Tafsir Jalalain, ngaji Ihya Ulumuddin, ngaji ya syariat. Tapi alhamdulillah ujung-ujung disuruh ngalih, disuruh pindah ke Abah Anom. Jung teraskeun ka Abah Anom begitu. Nah, sudah ngaji thariqatnya diteruskan. Awal mula karena kita tidak boleh melupakan jasa, Pak Hasim. Tidak boleh melupakan jasa-jasa guru. Saya bercerita begini dalam rangka harus menikmat bahwa saya sebelum ke Suryalaya dididik dulu oleh mursyid saya yang pertama. Tidak boleh kita melupakan jasa guru, tidak boleh. Jangankan jasa-jasa guru mursyid, guru syariat saja. Bapak pernah ngaji alif-alifan, jangan dilupakan itu. Tidak boleh. Kata Buya begini kepada saya, Jung, yang nama ngalih ka Abah Anom teraskeun gitu. Oke Buya belajar sama Buya diantar sih, diantar. Dan maklum saya orang bodoh, tidak ngantur kunono gitu sih. Padahal mah secara batin ternyata komunikasi. Saya dikasih, nah maklum saya masih suka tidur ya, dikasih mimpi 3 malam berturut-turut di Ramadan terakhir itu. Mimpinya mimpi yang sama, 3 malam berturut-turut di bulan Ramadan, di 10 hari akhir. Kok saya 3 hari ini datang menghadap Abah Anom disaksikan oleh Buya dalam mimpi itu, disaksikan oleh Buya. Abah Anom, Buya saya, kata Buya ke saya, ini riwayat saya perjalanan ke Suryalaya ke Abah Anom. Sok ayeuna ka Abah Anom nuhunkeun berkah ilmuna. Ibunya mapan atos, dari Buya mah sudah. Sok nyarios gitu. Sok ngomong gitu. Saya ngomong, Abah, saya minta berkah ilmunya supaya
saya terang benderang, supaya saya juga bisa menerangi keluarga, bisa menerangi orang lain. Karena untuk apa? Kalau terang diri sendiri, kalau menerangi orang lain sementara dirinya dalam kegelapan. Abah Anom tuh yang ngomong begini dalam mimpi itu. Kalau tiga malam berturut-turut itu, agar disuhunkan mah, dipasihkan ku Abah oge. Kata Abah Anom, upami henteu mah Abah mah bari nancep we, gitu. Man nancep teh tawajuh maksudnya. Abah Anom kan tawajuh. Di situ sudah baru paham, oh ternyata komunikasi mursyid mah tidak mesti fisik, secara batin. Jadi saya itu dititipkan ke Abah Anom di tahun 2007 itu, dititipkan ke itu. Makanya suka seneng gitu. Oh, Abah Anom. Sampai saat ini kitab Abah Anom saya baca kalam-kalam Buya yang dulu saya catat, saya simpan, saya kan buka. Saya masih ingat kalam Buya yang paling terngiang-ngiang saya itu, Buya Mama dulu. Bahasa beliau begini, ari senang mah, ari susah mah sok pa aku, ya ari susah mah sok pa aku. Tepat gitunya, ari susah sok pa aku nya ngarasa pang susahna gitunya. Ari senang mah sok tadi araraku, tak orang mah temenang. Didikan Abah Anom mah, jadi Abah Anom memiliki kalam lagi tentang itu. Jangan suka membesar-besarkan ujian yang kecil. Kalau suka membesar-besarkan ujian yang kecil, nanti Allah mengirim ujian yang besar. Mak, ayah mak, ada kadenya ulah sok ngobrolkan ujian-ujian kecil bari balanja teh aduh bapana kieu. Jangan salah, kalau kita senang membesar-besarkan ujian yang kecil, nanti Allah datangkan ujian yang besar. Ya, jadi saya ingat itu doa Abah Anom, kalau dawan Buya dulu, susah masuk pa aku, senang masuk pasangka-sangka. Kalau Abah Anom, ya, ulah sok ngagegedekeun ujian anu leutik. Lamun urang sok terus ngagegedekeun ujian anu leutik, engke Allah ngirimkeun ujian nu gede. Jadi kumaha tuh? Ya udah diam kita. Karena berbicara juga tidak akan menyelesaikan masalah sudah. Pasrah ke Allah, ngampar sajadah, salat, dzikir la ilaha illallah. Ya, jadi teman-teman tadi syariat kudu dikuatkan ku hakikat. Ibadah badan kudu dikuatkan ku ibadah hati, dzikir hobi. Ibadah hati mesti diikat dengan ibadah syariat. Tidak boleh panugi mentang-mentang sudah punya dzikir hobi, cul sholat, tuh puasa, tidak boleh. Bahkan kalau punya duit, sudah talqin, punya duit, wajib pergi ke Mekah seumur hidup sekali. Itu tandanya Abah Aus seimbang. Syariat sudah punya hakikat, ya sudah talqin, punya duit, wajib ke Mekah. Simbarisa sararea. Amin. Ngarah apal, ulah cenah. Ya. Tapi syaratnya kudu loba duit, boga duit, loba duit, boga duit. Aya keur pergi, oke, anu keur pulang, oke, anu ditinggalkeun di rumah kade. Ulah ini tuh sorangan anu di rumah jadi kelaparan, mamah dulu. Lanjut. Nih endingnya kata Abah Anom. Fakulu syariati ghairu muayyadatul bil haqiqah fa ghairu maqbulah. Setiap ibadah syariat, setiap ibadah badan yang tidak dikuatkan oleh ibadah hakikat, tidak punya dzikir khafi,
tidak ada dzikir khafi, tidak ada ibadah batin, tidak akan diterima oleh Allah. Atau sebaliknya, wa kullu haqiqatin ghairi muqayyadatul bil syariah, bis syariah wa ghairu maqbulatin aidan. Dan setiap ibadah hakikat, ibadah hatinya sudah ada, dzikir khafinya sudah punya, tapi tidak mau ibadah badan. Salat cedaek, puasa Ramadan henteu. Naon deui? Zakat tuh komo tam alasan we. Walaupun sudah ada dzikir khafi, tapi tidak mau ibadah dohir, tidak akan diterima. Awas, bisa ada oknum nih. No penting mah iyo wae. Wah, kita lapung gitu mah. Tidak boleh. Sudah punya dzikir khafi, mesti semakin rajin ibadah dohirnya. Sudah punya dzikir khafi, ya, mesti semakin apik ibadah dohirnya, semakin warok. Ya, jangan dibalik. Nu penting mah tos boga iyo urang mah. Eta mah bahaya tanu kitu. Ya, jangan ikuti. Ya. Jadi kita bersyukur sudah punya ibadah materinya dzikir khafi. Tinggal urusan ibadah dohir mah sambil berjalan menyusul. Bahkan saya lupa halamannya, ini kalam Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta oleh Pangersa Abah dimasukkan dalam kitab Fadilus Suhur. Tapi saya lupa halaman tadi, kitabnya ketinggalan karena bawaannya banyak tadi. Motornya nggak boncengnya banyak. Lu mau kumaha, bagasi penuh, di depan penuh. Kitab tinggalin sekeresek deui. Saya enaknya kalau buka kitab tahu halaman maksudnya. Kan yang nonton banyak nih. Tinggal nanti kalau punya kitabnya tinggal dibuka. Untuk apa? Memverifikasi. Lukman ngomong teh bener henteu ieu teh gitu. Ya. Memverifikasi maksudnya untuk itu. Kata Pangersa Baos mengutip kalam Imam Malik, man tafaqqah walam yatasawfa faqad tafassak wa man tasawfa walam yatafaqqah faqad tazalla wa man tajamu bainahuma faqad tahaqqaq. Siapa yang berfikih tapi tidak bertorikot, dia fasik. Apa fasik? Ibadah mah jalan ngan dosa teu eureun. Tidak berhenti. Dosa apa? Hatinya masih lupa kepada Allah. Yang oleh Ibnu Athaillah seumpama junub. Saya ngomong, demi Allah saya ngomong kemarin di Masjid Sirul Arsy di hadapan santri dan di live. Sebagaimana najis dohir itu menghalangi sahnya ibadah, maka najis batin itu menghalangi diterimanya ibadah. Najis dohir menghalangi sahnya ibadah. Najis batin menghalangi diterimanya. Najis batin banyak. Ya. Hasad, godob, jahil, apalagi kibrun, ujub, banyak. Sumber pokok dari itu semuanya hati lupa kepada ghaflah. Jadi ghaflah itu seumpama junub, Pak Pasim. Jadi kalau masih ada ghaflah, masih junub batinnya. Tadi najis batin itu menghalangi diterimanya ibadah. Bagaimana mensucikannya? Talqin itu mensucikan najis batin plus dohirnya terbawa. Alhamdulillah. Tadi berfikih tetapi tidak bertorikot, fasik. Atau sebaliknya, dia bertorikot tapi tidak melaksanakan fikih, tidak diatur, sholat sakarat-karat, wudu asal-asalan, zindik. Mangiran kaulan mah geus bener. Ngan dohirna tidak diatur aturan Allah. Hati-hati. Ini cerita dari beliau, dari Ustaz Dadan. Ada orang yang sanggup puasa ketika untuk mahar kalimah. Nih kalimah ini supaya kamu begini-begini. Puasa 7 hari. Kuat. Kalau puasa untuk itu. Pas Ramadan, mang. Kunaon teu puasa.
salatri. Mah puasa Ramadan alasanana mah ari puasa untuk memberi kalimat mahar kalimat kuat. Eta namanya zindik. Ininya mah bener ka Allah mangeran ngan ibadah dohir teu dilaksanakeun. Alasan sesuai jeung udzur syar'i. Maka yang benar wa man tajama bainahuma faqad tahaqqaq. Yang benar itu membersamakan. Dohirnya diatur fikih, hatinya diatur oleh torik, zikir, khauf, takbiratul ihram. Ya. Para sahabat mengajarkannya empat supaya seragam. Bu, ada hente jadi sirum, hente sirum, tahu sirum di sisi bari po. Jadi ulah jadi sirum di sisi bari kayak salah. 4 apa mengajarkan 4 takbiratul ihram. Saya masih melihat ada biasanya terlewat itu ketika bangun dari sujud. Bangun dari sujud tetap mengangkat Allahu Akbar. Jadi 4 itu 1 takbiratul ihram, 2 ruku, 3 sami Allah liman hamidah. Kemudian sujud 2 kali. Kemudian bangun dari sujud atau setelah tasahud awal. Ketika bangun, ketika berdiri, Allahu Akbar. Jangan diputar-putar, Pak. Awas bisa ayat. Allah. Jangan, pembeli jangan ada, jangan. Tidak boleh. Ngangkat tangannya di sini. Lain kieu, lain. Ya. Kan bapak-bapak lah, ibu-ibu teh katingali kumaha kena. Ibu-ibu kumaha? Ibu ke sama sini. Allah. Rata. Allah. Langsung di bawah pusar sedikit. Kelihatan, Bu? Oh, teu katingali Bu karunya. Katingali, Bu, tinggal. Tinggal. Keluar atunya. Tinggal. Paling pantau Tok kadieu atuh itu katingali mah. Jalanan deh wae atuh dah. Tinggal. Ini para sahabat mengajarkan takbir ihram. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Tong telat ketika bar di sini. Allahu Akbar. Lagi yuk. Allahu Akbar. Ayo barang gua saya cari telat. Lu parah mah. Temenang. Tidak boleh. Allah. Pikir tah. Kan tadi kudu make pikir. Allahu Akbar. Nah. Allah. Tutup. Tur. Pandangannya ke sini. Sami Allah liman hamidah. Ulah kieu. Sami Allah. Nah, diteruskan. Teruskan. Saya punya pengalaman wakil takim bangsa Abah. Disuruh imaman, tapi tidak saya sebut ya. Jadi imam. Beliau seperti itu. Mohon bisa lucu nontonnya, benernya, tapi tersebut namanya wakil talqin pokoknya. Tapi pelajaran bagi saya pelajaran, bagi beliau juga pelajaran. Beliau punya kebiasaan kalau habis ruku, sami Allah. Masa gitu. Itu mau beres sholat, beres zikir, Abah nulis sami Allahu liman hamidah. Man, pasikeun ka itu. Ka uslub asisten Abah. Pasikeun ka itu. Kiai, ieu ti Abah. Kertas dibuka teh. Sami Allahu liman hamidah. Jadi itu menang sapotong, Ibu. Ruku teh sami Allah gitu temenan. Sami Allah liman hamidah. Saruri rumah sak siga nama.
Sami Allahu liman hamidah. Tah, turun. Jangan sujud dulu, ini dicek dulu. Oh, sudah ada, baru Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Nanti bangun dari sujud, ya. Allahu Akbar. Ya. Thank you. Bangun dari sujud. Allahu Akbar. Lanjutkan ya. Ayo mah temenan. Sareng sahabat, aya ku malas-malas teh pengen ngangkat leungeun eta teh. Di sujud bangun. Terus tasahud. Allah panjang sengaja Allahu Akbar. Praktek atuh lagi setengah arti. Aduh, ini praktek tah. Tas sujud teh. Kata tos tasahud. Tasahud awalnya beres teh tah. Plek nya ulur heula. Tah. Plek nya naik Allahu Akbar gitu. Ya, lain tos sujud atau tos tasahud Allahu Akbar. Ulah aya nama. Setiap gerakan mesti ngangkat opat. Ya, jadi dihitungna kali bangun tasahud atau bangun sujud 1. Takbir ihram 2. Bangun dari ruku 3. Jadi 4 semuanya ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sami ada ain. Ain sami Allahu liman ain sami Allah. Sami aya ain dinya sami Allah liman hamidah. Baru Allahu Akbar. Bangun Allahu Akbar. Ya banyak. Ayeuna mah tos nu baheula mah. Yang dulu sudah. Teu meunang ayeuna mah kikian teh. Allah. Ayeuna mah teu meunang. Khusus hanya untuk orang yang sudah ditalkin saja. Bahasa gampang mah murid pangersa Abah Aos mah ayeuna mah sing daek robah takbir ihram ge ulah kieu. Bisi kitu keneh. Teu meunang ayeuna mah murid Abah mah Allahu Akbar. Nya. Ulah heulaan imam kade imam acan bar urang sidakep. Teu meunang eta cek pikir mah haram hukumna mendahului imam takbiratul ihram. Imam teh Allah takbir ihram Allahu Akbar. Ari urang geusik geus sidakep kieu. Bahkan membersamai gerakan imam saja tidak boleh. Artinya imam tos sampurna Allahu Akbar. Namanya orang Allahu Akbar. Imam Allahu Akbar. Kali kurang ulah bareng jeung imam teh bareng kitu tah. Tidak boleh. Jadi sudah sempurna imam baru kita jelas ya. Jadi fikihna diatur, tarikatnya dikir. Tidak boleh lepas, putus, sambungkan lagi, lupa, ingatkan lagi. Gitunya, panugi dupi saparina saha bapak? Arin, alus. Jadi gue sepeda bareng, ngaji ke bareng, gitu. Di salamat bareng, ulah ari pas salamat, alima ulah gitu. Olahraga bareng, olah nyawa ge, olah nyawa itu gitu ya. Sing panjang umur, sing abai, sing loba duitna, karena bisa menakiban terus ke dieu. Saumur hidupna. Batak teh sing kuring mahal, kuring teh ka dieu teh tantang sabulan sakali ka dieu. Nya, alhamdulillah. Kayaknya apa keur goe sepeda ge. Nah, iya nya. Dikirnya baheula mah henteu. Keur tombol gue sepeda, keur salat ya Allahu Akbar, ingat mancing. Ingat kapabrik, itu banyak keur salat teh nya. Ayeuna masih kene kitu. Masih, henteu parah teuing ya. Allahu Akbar. Lari, tarik lagi. Lari, tarik lagi. Kitu we ayeuna mah. Nya, sambil calik tah kitu we urang teh.
nonton TV Garut TV kan tuh? Masuk ditonton. Kadang. Masuk ditonton. Masuk. Kudu sabab meuli TV teu ditonton bid'ah. Menang meuli lebar. Da fitrahna TV dilalajoanan. Kieu, ngan nonton TV ge enak mah. Ya. Kalau nonton TV ge ibu-ibu geuningan sok nonton eta arisan teh geuningan. Nya, arisan di Trans 7 teh jam 20.15 menit geuningan. Nya rame eta teh. Nya. Karena nonton TV ge ide ribut teh itu numilu arisan ibu-ibu nu ribut sok urang oge ieu gitu kan. Ayeuna mah dikir hobi dalamnya. Aya we sok nonton TV teu naon. Anu ulah maksiat we kitu teh nya. Nonton TV nonton bola Persib. Apa-apa yeuh. Asok nonton Persib, Pak. Amun. Bohong ah. Osok sok tonton asal ulah dina jam amali. Jam amali mah ulah atuh karunya lebar. Jangan menukarkan ibadah 12 tahun hanya mengikuti kesenangan sesaat. Nonton bola ti maghrib ka isya. Melaan teu sarolat misalnya salat maghrib ka isyaan, salat isya ka sarean. Da capek teh ya. Helo Persib. Ai pas balik capek ngagoler sare we. Nya salat maghrib ka isyaan. Bang, belas kadang-kadangnya sakit semangat, tak kurang mah. Jadi larang orang yang sudah bertekad bukan sagalilah henteu. Silakan nonton bola kalau memang hobi, tapi ketika di jam amaliyah, apalagi maghrib ke isya, baina isya ini itu mah lebar sayang karena duduk mengamalkan amalan Syekh Mursyid. Dari maghrib sampai isya tidak berbanding dengan ibadah 12 tahun tanpa cacat. Hadisnya sahih. Sok mending mana? Nonton bola di maghrib ke isya ngan setengah jam perjuang ambak-ambakan. Wah si kehet teh. Sok urang teh tajong. Kan penonton sok leuwih pinternya. Komentator mah leuwih pinter. Sok manehna suruh main. Betul kayak gitu ya. Suku nak penjol ya. Ya, alhamdulillah. Masa kayak amali di dia aya arebunan bayu atau Pak RW anu Pak RW. RW jauh. Aya Pak RW jauh. Mana pipi? Pipi RW jauh. Di kamar ge. Doakeun KMC sing aya masjid buru-buru. Ramekeun ku dikir. Para jurigna balubar jurigna. Pan tempat jurig ieu teh. Baheula mah tanah gamblung. Tanah gamblung. Tanah kosong geuledegan ieu teh. Ngan di dosoranna jadi rata kieu teh. Nya oge pan grup silat Panji 2 teh pan di banyak. Silat Panji 2. Saya kan kesini waktu semester ada lagi baik. Ya, masyarakat Pontalgin. Kita masih kena kebon kan teh. Kebon parita teh. Ayeuna iyo perumahan. Nya doakeun masyarakat KMC oke semuanya sabudeureun ieu sing diberkahi Allah. Sagalana, sadayana, salamena, sarehat badana, sarehat batina, sarehat sakuna, sajahtera hirupna, maju duniana. Akhiratna sejahtera. Sadayana muga-muga sing jalankeun murid bangsa os. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya Pak ya. Mata kurunang itu udah karunya. Nah, mohon apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi
محمد وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على النبي